Uripto Trisno Santoso. Pada saat ini saya diberi amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas MIPA. Bapak, terkait dengan pemanfaatan teknologi di lingkungan program studi, bagaimana selama ini gambaran pemanfaatannya untuk memenuhi visi misi program studi? Oke, mungkin sebelum menjawab itu perlu kami sampaikan bahwa visi misi program studi itu beda dengan visi misinya fakultas. Dalam arti bukan berbeda sama sekali ya, harus selaras memang. Tapi kalau fakultas lebih ke visi misi institusi, kalau program studi itu sebenarnya visi misi keilmuan. Nah, secara institusi saya yakin semua prodi visi misinya sudah sesuai ya dengan keilmuan masing-masing. Kemudian secara institusi pemanfaatannya saya rasa sudah sesuai karena kita tahu bahwa prodi memiliki tugas, tentu saja tugas yang dilaksanakan oleh prodi itu tidak lain adalah visi misi bersama, termasuk visi misinya fakultas ya, secara institusi. Nah, secara keilmuan saya rasa sudah cukup baik ya, cukup baik. Kenapa? Tentu saja aktivitas akademik, aktivitas keilmuan dalam hal ini itu masing-masing prodi yang sudah menampilkan ya, sudah mengelola dengan baik. Ya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi karena masih kurang tampak ya, bagaimana perkembangan kemajuan pencapaian visi misi keilmuannya di websitenya prodi tadi kan yang dibahas itu kan ya. Nah itu yang perlu dioptimalkan lagi. Jadi menurut Bapak pemanfaatan teknologi yang bagaimana yang dirasa perlu ditingkatkan lagi? Ya, kalau ini visi misi prodi ya, websitenya prodi kan ya. Iya. Ya, kalau prodi tentu saja fokusnya lebih ke satu kurikulum ya, karena tugas utama prodi sebenarnya mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulumnya. Nah itu yang kurang tampak karena teknologi informasi dalam hal ini websitenya prodi itu kan sebenarnya publik yang melihat. Nah, apa yang diinginkan oleh prodi, publik secara umum mesti bagaimana kemajuan prodinya. Ya tentu saja masyarakat umum melihat secara umum ya, tapi kita tahu sebenarnya visi-misi keilmuan, misalnya prodi kimia, apa sekarang yang sudah dilakukan oleh prodi kimia, bagaimana aktivitas dosennya, bagaimana aktivitas mahasiswa, ya. Begitu pula prodi yang lain sama ya, semua prodi lah gitu ya, biologi, matematika, fisika, ilkom, statistik, farmasi dan apoteker gitu ya, dan yang lain ya termasuk. Secara umum harusnya itu disampaikan ke masyarakat secara luas ya, karena kita tahu kita memiliki tanggung jawab moral juga ke masyarakat, karena masyarakat membayar pajak, salah satu dari pajak itu kan masuk ke institusi ULM ya, dan itu sampai ke prodi secara mungkin kita tidak merasakan langsung ya, tapi sebenarnya ada. Oke. Jadi menurut Bapak website prodi kita masih perlu ditingkatkan lagi dari sisi penggunaannya dan pemanfaatannya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Iya, karena ya saya yakin dengan itu ditingkatkan, sekaligus kan selain semacam laporan pertanggungjawaban, juga sekaligus promosi prodi, ya pengenalan prodi. Harapannya masyarakat termasuk calon mahasiswa menjadi tertarik. Nah, dan kesempatan promosi, ya, sekaligus kesempatan promosi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Ibu, nama saya Nurunisa Harahap, prodi kimia semester 7. Oke, berarti Nisa di sini sudah dari tahun 2019 masuknya 2019. Berarti Nisa di sini sudah merasakan pembelajaran online dan offline karena waktu itu pandemi ya. Nah, menurut Nisa bagaimana beda pembelajaran secara online dan offline itu? Menurut saya pribadi dan yang saya rasakan Bu, pembelajaran online itu sangat sulit Bu. Contohnya kayak misalnya ada materi yang perlu di papan tulis, contohnya kayak perhitungan itu karena di fitur-fitur Zoom itu kan Bu nggak ada
itu Bu sangat sulit. Kalau secara offline sendiri bagaimana? Yang saya rasakan secara offline itu sangat berpengaruh Bu. Contohnya kayak kita pas waktu online itu sangat sulit memahami, kadang mahasiswa itu tuh bisa terdistraksi Bu sama gangguan-gangguan notifikasi masuk, entah itu di HP atau di laptop. Itu Bu membuat kami untuk nggak ada di Zoom lagi Bu, nggak stay di Zoom. Jadi kalau misalnya offline itu kami mau nggak mau dan terpaksa harus mendengarkan dosen, dan itu membuat kami lebih paham. Kemudian terkait dengan pemanfaatan teknologi selama perkuliahan, itu menurut Nisa bagaimana? Pemanfaatan teknologi selama perkuliahan, contohnya seperti Simari yang Sistem informasi Lambung Mangkurat. Ibu itu karena baru-baru awal ini sistemnya sudah di-upgrade jadi lebih terstruktur dan rapi, terkonsep, itu sangat bagus Bu. Namun ada beberapa informasi seperti KKN itu misalnya bukan semester 7, part 3 itu masih belum bisa Bu melihat informasi Jadi diberi batasan aksesnya. kayak informasi entah itu dari dicantumkan PDF, apa aja persyaratan untuk KKN gitu, kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, menurut Nisa sudah maksimal belum penggunaan teknologi selama ini? Belum Bu, karena kadang Simari jujur Bu masih ada error-errornya. Jadi menurut Nisa nih, apa yang perlu ditingkatkan dari segi penggunaan teknologi selama ini? Kalau Simari itu ditingkatkan mungkin kalau bisa jangan error. Dan kan kita di kimia ada penggunaan aplikasi-aplikasi terkait pembelajaran kimia. Nah itu di kimia sendiri sudah maksimal belum penggunaannya? Menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya itu belum maksimal Ibu. Kenapa? Contohnya seperti software Paymol dan Chemtrail. Nah itu kadang mahasiswa kimia tuh nggak tahu Bu kalau Chemtrail itu tuh digunakan untuk apa. Kita mengerucut lagi nih ke website program studi kimia. Sebagai anak kimia nih, seberapa sering bisa mengunjungi aplikasi tersebut? Jujur Bu, yang baru-baru kali ini saya mengunjungi itu 1 kali Ibu, untuk mencari informasi tentang tugas. Atau Nisa mengunjungi website nih, menurut Nisa website kita udah lengkap atau belum? Informasi yang Nisa butuhkan sudah ada atau belum di website tersebut? Masih kurang Ibu. Contohnya mungkin hal yang kecil Ibu seperti Struktur organisasi. Ya, struktur organisasi, dosen-dosen kimia itu masih Belum ada informasinya. Ya. Jadi menurut Nisa, website prodi kita itu perlu diaktifkan dan di-upgrade dan update kembali. Ibu, terus yang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan sama program studi kimia itu masih belum terupdate. Dari kedua video tadi, saya akan menyimpulkan lesson learn yang dapat dipelajari. Nah, dari kedua wawancara tadi sama-sama disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu dapat dikatakan penting karena dengan penerapan teknologi lebih memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi, mendapatkan pelajaran, dan kemudian meningkatkan skill. Khususnya di program studi kimia, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menunjang pembelajaran. Namun, menurut mahasiswa tadi, dari segi aplikasi-aplikasi tersebut masih belum bebas untuk di-download oleh mahasiswa. Kemudian dari sisi penggunaan sistem informasi terpadu Universitas Lambung Mangkurat atau yang disingkat Simari, sejauh ini sudah lebih baik dan interface atau user experience-nya sudah lebih baik dari waktu pertama dulu diluncurkan. Namun terkadang di jam-jam tertentu masih terdapat traffic pada website tersebut yang menyebabkan website sulit untuk diakses. Kemudian khususnya pada program studi kimia, website yang ada pada program studi kimia secara umum sudah baik, namun belakangan ini
kurang dalam pengupdatean informasinya. Padahal di program studi kimia sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan baik dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen yang sudah dilakukan namun tidak terpublikasi. Nah, menurut mahasiswa dan Bapak Uripto, website tersebut perlu untuk diaktifkan kembali dalam rangka selain sebagai media untuk promosi program studi kimia, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, juga bisa sebagai wadah untuk meningkatkan branding kimia di dunia luar. Jadi lebih baik jika website tersebut untuk diupdate lagi dan ditambah fitur-fitur terbarunya dan informasi-informasi di dalamnya. Terima kasih.